Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arta Selin, NIM F 2018 01084. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Langsung saja. Antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dan agonis endogen seperti biokatalis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik dari biokatalis seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis dan endogen. Senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk, yang pertama, merancang kombinasi obat terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Yang kedua, pembuatan komposisi obat terutama dalam pencampuran obat di apotik. Yang ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit, antimetabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter, anti-neurotransmitter. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmaseutik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmaseutik menurun oleh karena berkurangnya kualitas atau jumlah bentuk aktivitas obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Yang kedua yaitu antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini juga disebut sebagai antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga menurun. Yang ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma reseptor. Antagonis juga ini disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Kombinasi obat memungkinkan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Selanjutnya, kombinasi obat kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat. Yang pertama, efek potensial dengan cara meningkatkan ketersediaan farmaseutik, meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioinaktivasi. Yang ketiga, menurunkan ekskresi obat. Keempat, meningkatkan proses bioaktivasi. Yang kedua, efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Hubungan antara efek biologis dengan log dosis digambarkan dalam kurva berikut. Antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi oleh reseptor obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan
pada reseptor spesifik. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Baiklah, mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.